Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kali ini kita akan membahas subbab lanjutan dari bab 1 mata pelajaran bahasa Indonesia, yakni subbab B, meringkas dan menyimpulkan berita. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu 1. Meringkas pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengar. 2. Menyimpulkan pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengar. 3. Memberikan tanggapan berdasarkan berita yang dibaca dan didengar. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas materinya. B. Meringkas dan menyimpulkan berita. 1. Ringkasan berita. Sebelumnya, mari kita perhatikan cuplikan teks berikut. Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu tanggal 15 November. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Teks tersebut merupakan ringkasan dari berita tentang kondisi Pelabuhan Merak menjelang Lebaran yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Teks tersebut disusun berdasarkan unsur-unsur pokoknya. Dalam tabel tertulis unsur-unsur pokok berita yang kemudian dibuat menjadi ringkasan berita. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa unsur-unsur berita dapat kita pahami dengan cara mengajukan 6 pertanyaan. Apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Keenam kata tanya itulah yang dapat memandu kita di dalam menemukan unsur-unsur berita. Pentingnya mengetahui unsur-unsur berita itu akan memudahkan saat meringkas berita. Jadi, untuk membuat sebuah ringkasan berita, terlebih dahulu kita harus menentukan unsur-unsur pokoknya menggunakan kata tanya 5W+1H. Perhatikan diagram alur berikut. Diagram alur tersebut menjelaskan ketika akan membuat ringkasan berita, kita harus menyimak berita secara seksama seraya mengajukan pertanyaan menggunakan kata tanya adik Simba. Setelah itu, barulah kita dapat membuat ringkasan yang kemudian kita dapat menyampaikan kembali ringkasan berita tersebut kepada orang lain secara ringkas dan lengkap. 2. Penyimpulan isi berita. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya Pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. 2. Berita tersebut menginformasikan pengenalan pusat kebudayaan AS di Indonesia oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat. Pengenalan dilaksanakan di Pusat Perbelanjaan Pacific Place di Bilangan Senayan, Jakarta Selatan. Pernyataan-pernyataan tersebut merupakan contoh kesimpulan atas suatu informasi. Adapun yang dimaksud dengan kesimpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Di dalam kesimpulan harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas. Dengan demikian, kesimpulan tentang isi berita harus memanfaatkan ringkasan kita sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi tersebut dengan berpatokan pada rumus adik Simba. Perhatikan diagram berikut. Dari diagram tersebut, dijelaskan bahwa kegiatan menyimpulkan berita dapat dilakukan setelah kita dapat menentukan unsur-unsur pokok berita. 3. Tanggapan terhadap isi berita. Perhatikanlah pernyataan-pernyataan di bawah ini. A. Saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi-informasi yang disampaikan sumber berita lain. B. Informasi yang disampaikan berita tadi malam masih diragukan kebenarannya. Setelah saya cross-check dengan berita dari sumber lainnya ada yang berbeda, terutama di dalam penyampaian informasi jumlah korban. Jumlah korban tidak sebanyak dengan yang diinformasikan dalam berita itu. C. Bahasa yang disampaikan berita itu cukup jelas. Sebagai pendengar, mudah untuk memahami informasi yang disampaikan penyampai berita. Ketiga contoh pernyataan tersebut sebagai tanggapan terhadap isi berita. Adapun yang dimaksud dengan tanggapan adalah sambutan terhadap suatu ucapan. Isinya bisa berupa kritik atau komentar. Berkaitan dengan pemberitaan, aspek yang ditanggapi bisa berkenaan dengan isi beritanya itu sendiri dan kebahasaannya. Contoh A dan B merupakan tanggapan berkaitan dengan isi dan struktur berita. Contoh C berkaitan dengan aspek bahasanya. Perhatikanlah diagram berikut. Dari sebuah berita, aspek-aspek yang dapat ditanggapi, yakni isi atau struktur berita dan kebahasaan berita. Tanggapan mengenai isi atau struktur berita berkaitan dengan kebenaran isi berita dan kelengkapan struktur berita. Sedangkan mengenai kebahasaan, kita dapat menanggapi berkaitan dengan penggunaan kalimat dan pilihan katanya. Demikianlah pemaparan materi kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya, sebagai latihan, silakan kerjakan tugas individu berikut. 1. Simaklah sebuah berita televisi atau radio berkenaan dengan peristiwa alam. 2. Catatlah pokok-pokok informasinya. 3. Kemudian, tulislah tanggapan kamu berkenaan dengan informasi tersebut. Baik itu berkenaan dengan isi atau struktur maupun penggunaan bahasanya. 4. Sajikanlah laporan kegiatanmu dalam format berikut. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.